ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas semua nikmatnya yang memberikan kekuatan kita sehingga pada hari ini, detik ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi umur untuk bisa bersama-sama gitu ya, sharing di kajian Salimah berbagi ilmu Sabila ya, malam ini. Dan sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, junjungan kita, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Baik, semoga ikhtiar kita pada malam ini bisa menjadi salah satu pemberat ya, timbangan amal kita kelak ya. Yang kita luruskan kembali niat bahwa kehadiran kita pada malam ini adalah semata-mata untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memberikan keberkahan pada acara kita, maka kita perdengarkan terlebih dahulu ayat Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Bu Melati. Kepada Bu Melati, Ya, baik. dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Mari kita simak bersama surat Al-Mulk 1 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara وهل ترى من فطور ثم البصر كرتين ينقض إلى السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر
Nabi Sallallahu Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat lempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Apabila mereka dilempar ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seseorang telah memberi peringatan, telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya. Tapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya, orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Saya kembalikan ke Mbak Yanti. Jazakillah khairan katsira Bu Mati yang sudah membacakan ayat Al-Quran. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Baik, malam ini Sabila kali ini cukup spesial ya, karena kita mau healing gitu ya, mau yang materi yang santai-santai, yang rileks, yang mungkin tetap diperlukan gitu ya untuk kita yang ada di Taiwan ini gitu. Jadi hal ini kita akan membahas tentang wisata dan kuliner yang halal gitu ya di Taiwan. Di temanya tema wisata ini ya, tema pariwisata. Pastikan kalau kita pergi ke suatu tempat yang seperti kita yang dari Indonesia pergi ke Taiwan gitu kan ya, pasti kan pengennya kan harus ada nih spot-spot mana nih yang wajib untuk dikunjungi gitu kan ya, atau misalnya kuliner apa yang wajib dicoba gitu. Namun tetap juga harus kita perhatikan kehalalannya gitu ya, seperti yang misalnya vegetarian gitu, apakah itu sudah otomatis aman gitu. Nah itu yang kita akan tanya, kita akan diskusi bareng gitu, kita sharing bareng dengan Mbak Serlis dan Mbak Pevi ini. Alhamdulillah sudah hadir, yang memang dari Formit ya, kita juga kerjasama dengan Formit, yang di Formit ada departemennya ya untuk masalah kehalalan ini. Ya, baik, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa kita diskusikan bersama, dan tentu insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita sendiri, buat mungkin juga buat teman-teman kita atau kerabat-kerabat kita yang memerlukan. Baik, tanpa memperpanjang waktu, sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu untuk CV dari Mbak Pevi. Nah, ini Mbak Pevi ya, master student ya, Mbak Pevi di Taipei City, domisilinya ya. Ini banyak sekali nih award-nya ya kalau dibacakan. Work experience-nya, pengalaman bekerjanya juga banyak, dan 3 bahasa ya Mbak Pevi ini, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian saat ini menjadi mahasiswa di National Taipei University of Technology,
kemudian juga menjadi staf Halal Information Center Formit 17 ya, kemudian juga Head of Field Administratif PPI Dunia ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah kita bisa sharing bersama dengan Mbak Pevi nih ya, yang mungkin jarang-jarang ini kesempatannya ya. Baik, tanpa berpanjang waktu, kita dengarkan paparan dari Mbak Pevi terlebih dahulu ya, kemudian nanti Mbak Selis atau nanti TikTokan lah bagaimana, nanti selanjutnya diakhiri dengan Q&A. Baik, kami persilakan Mbak Pevi. Baik, terima kasih Mbak Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya cukup terdengar jelas ya, begitu ya, Jelas, Mbak jelas. Bu Sri? Jelas, jelas. Oke, alhamdulillah. Baik, melanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa mengagendakan sabil lagi. Ini Masya Allah, saya juga beberapa kesempatan mengikuti kajian Sabila ya, begitu Bu Sri, dan alhamdulillah pada malam hari ini saya berkesempatan untuk sharing kepada ibu-ibu dan Mbak Salihah di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari alam yang jahiliyah begitu sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Salimah, Ibu-Ibu Salimah yang telah memberikan kesempatan saya dan Mbak Serlis dari perwakilan Formit seperti itu dari Halal Information Center untuk sharing terkait wisata dan kuliner halal di Taiwan. Tentu topik ini cukup menarik seperti itu, baik yang mungkin baru saja sampai di Taiwan ataupun yang sudah lama di Taiwan, di mana saja sih referensi dari tempat-tempat yang ibaratnya itu aman untuk kita kunjungi seperti itu ya, Bu Sri. Dan insya Allah saya dan Mbak Serlis akan coba untuk berbagi pengalaman berdasarkan experience kami gitu selama di Halal Information Center ataupun dalam selama kami berada di Taiwan. Terima kasih Bu Nur Huda sudah membantu untuk share screen. Sebelum masuk ke pembahasan atau ke sharing gitu ya, mungkin perlu mengingatkan untuk saya ataupun kita bersama begitu, kenapa kita perlu gitu untuk kritis atau memikirkan tentang kehalalan makanan atau produk yang kita konsumsi. Itu kita merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang mana artinya, wahai manusia, makalah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dari ayat ini mungkin bisa menjadi pengingat kita gitu ya, dimanapun berada, baik di Taiwan ataupun mungkin di negara lain gitu yang susah untuk mendapatkan makanan halal, bahwa adanya perintah Allah untuk selalu kita mengkonsumsi makanan yang halal itu. Jadi itu bisa menjadi reminder bagi kita semua gitu untuk berhati-hati dalam memilih makanan ataupun produk dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah semoga kita istiqomah dan diberi kekuatan dan semangat untuk tetap menjalankan perintah tersebut. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, mungkin selanjutnya adalah kita masuk ke kuliner halal yang ada di Taiwan seperti itu. Sebelum masuk ke kuliner halal yang di Taiwan, mungkin boleh minta tolong Bu Nur Huda untuk dilanjutkan slide-nya. Nah, sekarang karena posisinya kita di Taiwan, sebenarnya Taiwan itu untuk Muslim itu bagaimana? Apakah sudah termasuk friendly kah? Atau kita sebagai minoritas di sini kesulitan atau bagaimana begitu? Berdasarkan pada bulan Juni 2022 itu suatu
lembaga awards, yaitu Christian Rating, di mana itu dari Taiwan itu peringkat kedua mendapatkan sebagai Muslim friendly negara non Muslim seperti itu. Jadi Taiwan itu termasuk yang Muslim friendly, yang ramah terhadap Muslim gitu, walaupun di sini adalah minoritas kitanya seperti itu. Nah, hal ini bisa dilihat nanti berdasarkan data-data atau berdasarkan pengalaman yang mungkin dari ibu-ibu atau mbak-mbak rasakan juga gitu, bagaimana sekarang ini dari pemerintah Taiwan untuk menggalakkan Muslim friendly environment, seperti mungkin di public transportation itu kita sudah cukup mudah untuk menemukan prayer room atau makanan yang Muslim friendly atau yang halal certified, itu sudah cukup mudah dibandingkan kalau pengalaman saya dulu itu 2019 ke sini itu sedikit kesulitan ya, tapi sekarang ini sudah prayer room sudah banyak gitu, khususnya di Taipei karena domisili saya di Taipei, dan beberapa halal restoran juga sudah cukup terfasilitasi seperti itu. Dan itu juga relate dengan hasil dari rating tadi, itu pada Juni 2022 Taiwan itu berada di posisi kedua gitu untuk negara non Muslim, untuk Muslim friendly-nya. Lalu sebenarnya apa sih Muslim friendly tourism itu gitu? Nah, kalau kita bicara tentang Muslim friendly tourism itu wisata atau tempat destinasi yang dituju itu yang sesuai dengan standar Muslim gitu. Mungkin baik dari segi makanannya, fasilitas ibadahnya seperti itu. Dan Taiwan itu termasuk dari negara yang Muslim friendly tourism gitu. Jadi mungkin juga dari ibu atau mbak-mbak di sini gitu yang selama ini mungkin belum dapat informasi, semoga dengan nanti setelah adanya sharing session ini bisa menambah informasi seperti itu, beberapa tempat-tempat yang mungkin bisa dijadikan destinasi atau tempat makan atau restoran yang bisa jadi pilihan untuk kumpul bersama teman-teman kampus ataupun keluarga di Taiwan gitu. Nah, selanjutnya mungkin bisa dilanjut Bu Nur Huda untuk slide-nya. Terima kasih. Nah, ini untuk introduction tentang Muslim friendly tourism yang seperti yang saya sebutkan tadi, di Taiwan itu cukup terfasilitasi baik untuk fasilitas ibadahnya, beberapa restoran itu sudah halal sertifikat. Secara umum saya berbicara di daerah Taipei seperti itu. Kalau untuk di daerah Kaohsiung atau Taichung itu mungkin tidak sebanyak dari di Taipei, tetapi itu untuk signifikan untuk pertumbuhannya itu sudah baik dibandingkan pada tahun 2019 ke bawah seperti itu. Lalu mungkin bisa dilanjut Bu Nur Huda. Ini adalah jumlah fasilitas halal yang coba saya kumpulkan dari beberapa sumber. Ini ada 2 sumber di sini. Yang pertama itu untuk link yang pertama itu adalah website dari Taiwan Heart of Asia. Nah, jika ibu-ibu sama Mbak Salimah di sini pengen mencari informasi lebih setelah webinar ini, bisa mengunjungi website ini, karena kalau menurut pengalaman saya website ini cukup lengkap gitu terkait di mana saja destinasi untuk Muslim friendly, prayer room, serta restoran dan tempat makan itu sudah dikelompokkan jenis dari sertifikatnya gitu. Apakah dari sertifikatnya dari Chinese Association, dari Malaysia dan sebagainya. Jadi di website ini sudah cukup terbantu gitu. Jadi mungkin bisa dijadikan referensi nanti untuk websitenya. Mungkin setelah sharing ini saya juga akan bantu sharekan untuk di link di grup gitu untuk linknya sehingga bisa menjadi referensi juga gitu. Nah, berdasarkan data yang saya kumpulkan tadi, itu sebenarnya di Taiwan itu sudah ada 175 halal dan Muslim friendly certified restoran. Memang mungkin penyebarannya ini banyak di daerah utara, khususnya di daerah Taipei seperti itu. Nah, lalu ada sudah 113 Muslim friendly certified environment, itu baik dari masjid, prayer room, ataupun hospital juga. Lalu sudah ada 46 Muslim friendly certified shop, mungkin ini dari daging gitu. Dan mungkin yang banyak di sini adalah kayak ya daging, baik itu chicken, beef ataupun kayak kambing atau domba yang lain gitu. Lalu ada Muslim friendly certified untuk tourist activities. Ini biasanya yang untuk guide beberapa wisatawan dari negara kayak dari Malaysia gitu, sudah ada 14 yang tercertified. Lalu ada 23 Muslim friendly certified travel agency.
Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat angka dari sini, harusnya tidak harusnya kita cukup lega gitu ya berada di Taiwan sebenarnya. Karena angka ini cukup tinggi, tetapi mungkin pertanyaannya kenapa saya masih merasa sulit untuk menemukan yang halal di Taiwan. Nah, mungkin informasi itu yang belum sampai mungkin merata gitu ya ke kita gitu. Nah, mungkin dengan adanya sharing ini atau nanti beberapa referensi yang bisa saya dan Mbak Serlis bagikan juga, itu semoga bisa membantu sehingga memudahkan bagi kita untuk tetap istiqomah untuk kalau liburan atau makan pun di luar masih tetap mencari yang halal seperti itu. Lalu selanjutnya boleh di scroll Mbak Bu Nurhuda. Ya, terima kasih. Ini adalah beberapa restoran halal yang ada di Taipei. Sebenarnya cukup banyak gitu ya untuk restoran atau tempat makan yang ada di Taipei. Tapi secara umum saya kelompokkan seperti ini, seperti yang terlihat pada gambar. Itu saya wakilkan berdasarkan satu daerah gitu. Taiwan itu biasanya kalau terkenal itu di Taiwan itu kan beef noodle gitu, dan ini ada referensinya gitu. Lalu untuk Middle Eastern itu ada Abdul Abian, dan di makanan Thailand, Malaysia, dan India gitu. Sebenarnya ada beberapa referensi lagi, dan kalau kenapa tidak saya tuliskan di daerah lain atau referensi lain, karena mungkin bisa dilihat secara personal nanti di website yang sudah saya bagikan tadi, karena cukup banyak, nanti bisa dipilih saja gitu ya, mau di daerah mana atau mau jenis makanan apa gitu, atau halal jenis certified-nya seperti apa. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, saya hanya tuliskan beberapa saja, karena nanti juga ada kelanjutan materi dari Mbak Serlis gitu. Lalu selanjutnya, mungkin ini cukup penting gitu ya terkait referensi dari kuliner halal. Kalau kita bicara kuliner halal, nah yang pertama itu adalah website dari Taiwan Heart of Asia. Seperti yang saya mention tadi, ini rasanya cukup penting bagi kita gitu untuk melihat website ini karena bisa menjadi referensi. Lalu ada juga Instagram dari HIC Formit. Nah, HIC Formit inilah yang membawa, mungkin yang beri kesempatan kepada saya di sini untuk sharing kepada ibu-ibu dan Mbak Salimah terkait tentang kuliner atau wisata halal di Taiwan, karena memang salah satu dari program kerja kita itu adalah mempublikasikan ya beberapa tempat makan ataupun prayer room yang ada di Taiwan, tapi saat ini masih terjangkaunya di Taipei, itu untuk dapat diterima lebih luas oleh teman-teman yang baik mahasiswa ataupun pekerja yang ada di Taiwan terkait restoran atau prayer room tersebut gitu. Mungkin bisa ke IG-nya HIC langsung gitu. Lalu juga ada Instagram kuliner halal Taiwan. Mungkin juga di sini juga sudah cukup familiar gitu ya kalau mencari referensi makanan halal, melihatnya di kuliner halal Taiwan seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin bisa dilanjut Bu Nurhuda. Nah, ini adalah referensi dari makanan, minuman, dan produk halal. Nah, kalau tadi itu mungkin saya menjelaskan secara ringkas ya, secara garis besar itu tentang bagaimana sih kondisi Taiwan itu terhadap makanan halal atau kuliner halal, terus apa saja referensi yang bisa kita jadikan acuan untuk mencari makanan dan produk halal tersebut. Sekarang kita lanjut ke bagaimana referensi dari makanan, minuman, dan produk halal. Nah, ini juga mungkin menjadi concern bagi kita gitu, kekhawatiran ini makanan yang saya makan ini aman nggak ya gitu. Di luar kita bicara kita mau wisata atau mau kulineran, tetapi untuk kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Jadi masih ada kekhawatiran apakah makanan yang kita konsumsi ini atau produk yang kita konsumsi ini terhindar dari yang halal, terhindar dari yang haram ataupun subhat seperti itu mungkin juga masih menjadi concern atau polemik bagi kita yang berada di Taiwan gitu. Nah, di sini sebenarnya referensinya itu dari Ibu sama Mbak Salimah di sini, kita itu ada namanya itu line group HIC Formit begitu ya. Mungkin juga beberapa sudah bergabung di sana. Di sana itu adalah diskusi publik gitu ya. Maksudnya itu saat ada pertanyaan dari anggota terkait apakah ini produknya aman untuk dimakan, subhat ataupun haram seperti itu, dan di dalam itu kita fasilitasi
koordinator itu dari Brother Majid, mungkin juga sudah pada kenal ya, beliau yang banyak membantu, dan juga dari beberapa staf dari HIC gitu terkait status dari produk tersebut. Nah, kita bisa menjadikan itu sebagai referensi juga. Lalu biasanya itu kita koleksi dalam bentuk Google Drive. Lalu itu bisa menjadi pegangan lah gitu kalau mau pergi untuk belanja ke convenience store ataupun ke tempat lain gitu. Lalu referensi yang lain itulah Halal Card Permit. Nah, Halal Card Permit ini kita juga mengupayakan Halal Card yang terdiri dari 3 bahasa. Yang pertama itu adalah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia. Nah, tujuan untuk Halal Card ini kita susun misalnya mau ke night market gitu ya. Jadi bisa dilihatkan kepada pedagangnya bahwa kita nggak bisa makan yang churro atau jenis yang lain atau alkohol dan sebagainya. Itu biasanya itu kita targetkan kepada teman-teman yang mahasiswa baru ya, yang maksudnya itu mungkin Mandarinnya maksudnya itu yang masih kesulitan dalam segi bahasa gitu. Jadi kita fasilitasi untuk Halal Card Permit ini gitu. Lalu yang selanjutnya referensi untuk mencari makanan, minuman, dan produk halal itu ada di aplikasi Halalin juga. Mungkin juga cukup populer ya bagi ibu-ibu dan mbak Salihah, yaitu terkait aplikasi halal ini kita bisa nge-scan status dari produk ini. Nah, lalu yang selanjutnya adalah e-book dari Formit. Nah, e-book dari Formit ini adalah kumpulan dari hasil diskusi dari grup line Formit, kemudian kita kumpulkan menjadi dalam bentuk e-booklet gitu. Jadi itu juga memudahkan. Jadi misalnya mau belanja di Family Mart atau di 7-Eleven gitu, tahu mana saja produk-produk yang aman untuk dikonsumsi seperti itu. Lalu selanjutnya, di sini saya tampilkan beberapa ingredient yang jatuhnya itu haram dan subhat beserta Mandarinnya gitu ya. Jadi dengan harapan ini bisa cukup membantu gitu. Jadi saat kita belanja ke Family Mart atau 7-Eleven gitu, saat kita melihat ingredientnya dalam tulisan Mandarin, oh ini nggak bisa dimakan, oh ini subhat, ini haram gitu. Jadi memudahkan gitu. Jadi sebenarnya masih ada beberapa yang menjadi subhat seperti itu, tetapi ini yang sering menjadi komposisi yang ada di produk makanan seperti itu. Yang pertama itu churro, seperti yang kita ketahui itu dari kontaminasi dari pork atau babi gitu. Terus mincil itu gelatin ya, itu subhat jatuhnya. Untuk yang selanjutnya ilmu sapphire itu ruhaci. Mungkin kalau saya itu kepada teman-teman yang baru gitu ya, teman-teman yang mungkin di kampus seperti itu, yang saya sarankan adalah untuk mengingat hanzinya gitu ya. Mungkin pelafalannya agak sulit seperti itu, tapi mencoba untuk mengingat dari hanzi dari yang termasuk haram dan subhat untuk ingredientnya gitu, sehingga lebih memudahkan untuk memisah bahwa produk ini haram atau subhat gitu. Tapi saat suatu produk itu tidak bersertifikat halal gitu, tetapi tidak mengandung ingredient ini juga, ya mungkin bisa ditanyakan ke grup lain HIC tadi gitu ya. Tetapi setidaknya saat kita sudah mengetahui 5 dari ingredient ini, setidaknya itu sudah bisa menjadi langkah awal lah gitu untuk mempermudah untuk memisahkan bahwa ini tidak bisa dimakan termasuk haram ataupun subhat seperti itu. Lalu boleh minta tolong di-share dilanjutkan lagi Mbak Huda. Ini terkait Halal Card. Nah, Halal Card ini yang saya maksudkan tadi, kita membuatkan 3 versi bahasa, yaitu versi Mandarin, versi bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, di Halal Card ini harapannya adalah kita saat belanja di kayak night market yang biasanya kesulitan dalam bahasa Inggris ya orang penjualnya itu, dan mungkin kita juga kesulitan keterbatasan dalam bahasa Mandarin seperti itu, ya mungkin bisa difasilitasi dengan Halal Card seperti itu.
itu hal ini harapannya adalah ya bisa memudahkan kita gitu untuk mengetahui untuk memudahkan kita untuk mendapatkan makanan yang benar-benar aman untuk kita seperti itu. Lalu mungkin bisa dilanjut, Mbak Nurhuda, ini terkait e-booklet itu halal. Ini yang saya lihat ini tampilannya saja secara keseluruhan itu bisa di-download pada link yang sudah saya tautkan tadi untuk di referensi di atas ya terkait e-booklet dari Halal Information Center. Nah sebenarnya apa yang menjadi ikhtiar dari teman-teman Formit khususnya di Departemen Halal Information Center di sini adalah yaitu untuk memudahkan kita semua gitu ya untuk tetap mendapatkan makanan atau produk yang halal dan tetap membuat kita istiqomah dan sadar bahwa dan kita bersama-sama untuk memperjuangkan menyebarkan informasi terkait kehalalan produk gitu dengan melibatkan tentunya orang-orang yang mempunyai kemampuan atau pengetahuan ya terhadap makanan halal dan haram itu ataupun subhat jatuhnya seperti itu. Jadi kita bantu untuk fasilitasi dengan beberapa produk atau output yang sudah kita launching tadi gitu ya, baik dari Halal Card, dari Line Group ataupun dari aplikasi ataupun website gitu dengan harapan ya tadi itu bisa memudahkan gitu untuk mencari makanan, minuman ataupun produk halal yang ada di Taiwan seperti itu. Bu Sri. Lalu selanjutnya ini mungkin di luar dari slide presentation gitu ya, mungkin sedikit tambahan saja. Mungkin sekarang ini lagi musim ini ya kedatangan dari mahasiswa baru ataupun pada pulang gitu dari mahasiswa gitu. Nah sebenarnya di Taiwan itu kita juga bisa sudah ada beberapa tempat gitu ya untuk makanan halal yang bisa kita temui di airport misalnya kayak Fried Chicken Master gitu atau Home Chicken itu sudah halal certified seperti itu. Nah sebenarnya banyak di public transportation yang ada di Taiwan itu sudah menyediakan juga untuk yang sudah ada prayer room atau sudah ada restoran dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya itu sebenarnya ini sudah cukup mudah gitu ya dengan dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi mungkin kalau alasan susah untuk mendapatkan makanan yang halal itu mungkin tergantung niatnya lagi gitu ya. Karena sebenarnya kemudahan itu sudah ada gitu untuk sekarang itu terkait makanan halal ataupun halal gitu. Mungkin untuk yang kuliner atau ini nanti kita bisa buka sesi diskusi saja ya Mbak Sri gitu ya. Mungkin saya sampaikan untuk informasi saja gitu untuk beberapa referensi dari kuliner halal ataupun apa saja yang bisa membantu kita untuk mendapatkan produk gitu. Sedangkan untuk wisatawan referensi jalan-jalan seperti itu ya kita serahkan ke ahlinya nih Mbak, artisnya Muslim Friendly nih Mbak Serlis. Baik, jazakillah khairan katsiran Mbak Pevi. Masya Allah, kalau sharingnya ya, saya sendiri baru melihat lagi angkanya tadi yang memang ternyata cukup tinggi ya dan ya harusnya membuat kita tenang dan lebih mudah untuk mencari makanan halal itu ya di Taiwan dengan angkanya tadi yang sudah harus cukup menenangkan harusnya. Selain itu mungkin hikmahnya dengan kita ada di negara yang minoritas seperti ini ya. Jadi saya mendapati juga banyak teman-teman yang setelah mereka berada di negara minoritas kemudian kembali lagi ke Indonesia itu akhirnya menjadi lebih aware gitu dengan makanan halal gitu karena bahkan di Indonesia sendiri pun kadang-kadang mungkin kita tidak memperhatikan gitu kan kehalalan gitu. Bahkan sampai misalnya ketika kita membeli produk daging ayam ataupun daging sapi dan sebagainya di Indonesia pun ya itu kan apakah ya itu semua sudah halal gitu kan. Jadi ada menjadi kita lebih aware gitu hikmahnya ketika kita di Indonesia sekalipun ya dengan kita sudah mengalami hidup di minoritas ini membuat kita lebih aware gitu di Indonesia sekalipun untuk kehalalan tadi yang sesuai dengan ayat yang disebutkan oleh Mbak Pevi tadi. Baik,
selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua yang akan dibawakan oleh Mbak Serlis. Jadi ini tidak ada PDF-nya untuk biodatanya Mbak Serlis, saya bacakan saja. Jadi Mbak Serlis Oktaviani ini asalnya dari Magelang ya. Kemudian di Taiwan, domisilinya di Taipei. Sekarang studi di Taipei Medical University, PhD jurusan di Global Health and Health Security. Oke, baik. Nah, ini tadi katanya ini yang artisnya itu ya untuk Muslim friendly traveling in Taiwan. Ini sama Mbak Novi ini ya, kalau di fotonya ya Mbak Seris. Mbak Novi sudah kembali ke ini sepertinya. Baik, silakan Mangga Mbak Seris. Ya, terima kasih banyak Bu Yanti. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Supri, Bu Yanti, dan semua ibu dan mbak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Malam ini senang sekali bisa berkesempatan untuk sharing sedikit ya, walaupun tentang Muslim friendly halal travel itu ya, walaupun pastinya ibu-ibu di sini semuanya punya tips dan trik sendiri-sendiri untuk traveling, bagaimana survive-nya seperti itu. Dan saya sifatnya melengkapi Mbak Pevi yang tadi. Kalau Mbak Pevi sharing tentang kuliner, saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya travel Muslim friendly seperti itu ya. Next. Ya, jadi Taiwan sendiri letak geografisnya terletak di pesisir timur daratan Tiongkok itu ya, sebelah utara Filipina, yang mana terbentang pegunungan dari utara ke selatan seperti itu. Kemudian banyak juga lembah seperti itu. Dan kita bisa lihat karena dari Taipei maupun Kaohsiung banyak juga dikelilingi dengan laut seperti itu, dan banyak sekali seperti scenic area ya. Kemudian daya tarik utama dari Taiwan sendiri banyak sekali seperti budaya, karena dapat pengaruh dari Tiongkok, Jepang juga. Jadi kita bisa lihat dari seni arsitekturnya itu sangat khas sekali ya. Bisa dilihat misal kita lagi ke Chiang Kai-shek atau mana, pasti kita melihatnya berbeda sekali ya dengan Indonesia pastinya. Kemudian alamnya juga seperti di Alishan, Danau, Sun Moon Lake seperti itu. Masya Allah sekali, indah ya. Seperti itu, mungkin ibu-ibu semua pasti udah pada ke sana seperti itu. Kemudian makanannya, budaya, sejarah, juga teknologi yang juga sangat terkenal ya kalau Taiwan sebagai pusat teknologi seperti itu. Juga banyak sekali festival-festival yang sering diadakan di Taiwan seperti itu. Kemudian, nah, bagaimana sih kehidupan Muslim di Taiwan seperti itu, dan alhamdulillah dari pemerintah Taiwan sendiri pun lagi gencar-gencarnya ya selama beberapa tahun ini sedang mengembangkan wisata ramah Muslim seperti itu. Juga dari beberapa tahun ini Taiwan menduduki peringkat hampir selalu tiga besar sebagai negara Muslim friendly yang organisasi kerjasama yang negara bukan Islam seperti itu, atau non-OPEC seperti itu. Kemudian juga banyak sekali dengan restoran, akomodasi seperti hotel-hotel yang ramah Muslim menyediakan restoran-restoran halal seperti itu. Jadi alhamdulillah sekali kita sangat terbantu sekarang ya daripada beberapa tahun lalu seperti itu. Kemudian, nah, gimana sih lingkungan ramah Muslim ya di Taiwan itu dengan adanya banyaknya Muslim Prayerum pastinya ya, karena kalau mungkin ibu-ibu sekalian juga tahu ya, beberapa di pusat transportasi seperti di Taipei Main Station, Kaohsiung Main Station seperti itu juga terdapat Muslim prayer room seperti itu yang bisa kita jumpai, dan juga di beberapa tempat wisata biasanya seperti di visitor centernya seperti itu, di tempat wisata seringkali biasanya ada gitu tempat sholat seperti itu. Alhamdulillah.
Nah, ini beberapa alamat dan juga ketersediaan dari masjid-masjid yang ada di seluruh Taiwan. Ibu-ibu bisa lihat di Taiwan Halal Center ya, ini websitenya yang mana sebenarnya tidak sulit untuk menemukan tempat sholat seperti itu. Jadi misalnya mau bepergian, misal kita yang di Taipei ingin ke Kaohsiung atau Hualien seperti itu, kita udah tahu tempat-tempat kita bisa sholat. Mungkin sekalian kita wisata apa ya Bu, mencari masjid itu juga kadang ada ketertarikan sendiri gitu untuk untuk ke sana seperti itu. Kemudian, nah kalau ini sign atau tanda yang biasanya menandakan kalau di situ ada tempat sholat seperti itu. Nah, ini masjid besar Taipei ya, dan mungkin ibu pernah melihat buku ini, biasa ada di stasiun, misal Taipei Main Station, yang mungkin bisa jadi referensi atau mungkin acuan ibu bisa mencari akomodasi ataupun tempat wisata yang kira-kira ada fasilitas untuk muslim seperti itu. Nah, ini beberapa tempat wisata yang sudah Muslim Friendly Certified seperti itu, seperti di Taipei 101, di lantai 5, atau di lantai 89 yang di paling atas itu juga terdapat musola yang mana kita bisa sholat di situ, yang di lantai 5 kalau di 101 juga. Di Chiang Kai-shek ya, kalau misal ibu-ibu udah ke sana, di lantai 1 di gedung ini ada musolanya juga ada kamar mandi yang juga muslim friendly seperti itu. Jadi misal lagi jalan-jalan ke Chiang Kai-shek atau makan di sebelahnya gitu, bisa mampir sholat di sini juga gitu. Kemudian di Sunmoon Lake ini juga di visitor centernya terdapat tempat prayer room seperti itu, dan misal lagi jalan-jalan terus capek ataupun udah masuk waktu sholat bisa mampir ke visitor centernya untuk sholat seperti itu. Kemudian juga banyak sekali ya leisure farm yang ramah keluarga, ramah anak, juga ramah muslim seperti itu. Jadi di sana juga menyediakan selain tempat wisata bisa quality time seperti itu, juga mereka menyediakan tempat sholat dan juga makanan halal seperti itu. Dan juga pantai Fulongnya ada visitor centernya, juga ada muslim prayer room seperti itu. Kemudian, nah ini juga beberapa tempat ya, banyak di Taipei juga ada, mungkin di tempat lain teman-teman juga bisa cek nanti yang sudah Muslim Friendly Certified seperti itu. Jadi misal teman-teman lagi main-main di sini tidak usah khawatir gitu ya, kita bisa menemukan tempat sholat yang insya Allah aman dan suci gitu. Jadi tidak perlu mencari-cari tempat seperti itu. Kemudian setelah ini, nah ini ibu-ibu semua bisa buka juga di website ini taiwan.net.tw. Nah di website pemerintah ini sebenarnya sangat lumayan lengkap ya untuk menyediakan informasi tempat-tempat yang ramah muslim seperti itu. Bahkan kita bisa melihat bahwa misal di sana apakah ada ketersediaan WC atau kamar mandi yang ramah muslim seperti itu, terus prayer room juga seperti itu, dan ada sertifikasinya dari siapa seperti itu. Jadi misal mau main dari utara ke selatan, insya Allah sudah ada guidance-nya seperti itu. Kemudian Bu, nah biasanya di tempat wisata yang ramah muslim itu ada beberapa sign atau tanda yang misal di tempat itu ada playroomnya, biasanya di denah lantai ya, di denah lantai itu ada sign-nya seperti itu. Hmm.
share screen-nya mana? Tadi, oh ya. Kemudian ada prayer room ya. Nah, ini sebenarnya di tempat wisata ada juga yang menyediakan musola sendiri walaupun kecil, alhamdulillah gitu ya. Terus ada juga buku ramah muslim yang tadi saya bagikan gitu. Kemudian biasanya di visitor center, nah ini salah satu visitor center yang ada di Nanchang. Jadi di dalamnya ada musola untuk kita bisa sholat atau beristirahat seperti itu. Walaupun kadang nggak mesti bisa buka atau apa, tapi kadang ada breastfeeding-nya seperti itu. Jadi kadang juga bisa memanfaatkan breastfeeding gitu biasanya kalau teman-teman. Next. Nah, kemudian akomodasi Muslim friendly yang ada di Taiwan. Jadi ternyata banyak sekali ya hotel-hotel atau ya akomodasi yang menyediakan ramah Muslim seperti itu. Misal biasanya di kamar itu disediakan arah kiblat, kemudian ada Al-Quran, terus jam sholat seperti itu. Kemudian di restorannya juga udah sertifikasi halal seperti itu biasanya. Tapi biasanya untuk bisa apa ya, untuk restoran terutama yang di hotel kita harus reservasi dulu untuk mendapatkan makanan atau misal breakfast atau untuk makan malam halal seperti itu biasanya. Nah, ini juga salah satu akomodasi penginapan yang ada di Ilan, yang mana menyediakan juga makanan halal, tempat yang sangat ramah muslim seperti itu. Dan biasanya kalau di restoran-restoran halal itu di hotel ada piringnya ada tulisan halal seperti itu yang menandakan bahwa piring itu dipisah dan juga tidak terkontaminasi dengan alat makan yang lain seperti itu. Nah, ini biasanya di hotel yang tadi ya, arah kiblat yang biasanya ada di kamar-kamar juga biasanya yang sudah tersertifikasi ada apa memajang sertifikatnya seperti itu ya di restoran atau di depan hotelnya seperti itu. Nah, kemudian dari website tadi kita juga bisa mencari tempat makan dan juga akomodasi atau hotel-hotel yang sudah tersertifikasi itu. Kita juga dapat melihat di daerah mana, misal Kaohsiung atau Taipei. Kemudian apakah kita mencari yang Muslim friendly atau halal certified, juga bisa mencari di sini. Misal kita nyari restoran atau hotel bisa di search di sini dan nanti terlihat sertifikasinya. Kemudian apakah hotel tersebut menyediakan makan sarapan atau makan malam atau hanya sarapan saja yang halal seperti itu. Kemudian ada organisasi yang mensertifikasi. Next, Bu. Nah, ini juga contoh dari saat kita search di Taipei gitu ya, banyak sekali muncul tempat makan halal walaupun belum gitu update ya. Kita juga harus selalu cek seperti itu, seperti di Mr. Tantuni. NTUSD ini sudah pindah ya, udah berganti dengan halal yang lain, jadi Thailand halal juga seperti itu. Nah, untuk tips traveling aman dan nyamannya sebenarnya saya biasanya menyiapkan beberapa link dan juga aplikasi ya seperti itu. Mungkin Ibu bisa foto atau nanti juga dapat saya share di grup seperti itu. Kalau bisa saya biasanya mengikuti jadwal sholat dari TGM. Bukannya di sini karena yang di lain sekarang sepertinya sudah tidak update seperti itu. Nah, kemudian yang website pemerintah Taiwan tadi, Ibu bisa search dari restoran halal atau akomodasi ataupun tempat-tempat yang ramah muslim bisa dicek di sini. Juga di Taiwan Halal Center kita bisa melihat misal masjid-masjid yang terdapat di Taiwan seperti itu. Kemudian dari link website pemerintah ini juga
bisa download buku panduan wisatawan Muslim. Kalau yang tadi Mbak Pevi share dari Formit, kalau yang ini dari pemerintah Taiwan seperti itu. Kemudian, nah ini ada beberapa aplikasi yang mungkin yang mengikuti waktu sholat Muslim Pro itu, atau dari TGM, seperti walaupun udah nggak update, terus saya misal mau jalan-jalan di Taipei bisa juga buka aplikasi di milik government Taipei ya, Travel Taipei ini. Di sana juga bisa ada di search untuk misal mencari untuk itinerary jalan-jalan Muslim friendly di MP seperti itu juga bisa. Terus rekomendasi makanan halal juga ada, dan akomodasi yang menyediakan ramah Muslim juga ada juga di sini selain di website yang Taiwan tadi. Kemudian juga aplikasi halal ini ya yang sangat membantu sekali untuk scan produk-produk halal gitu. Selain itu juga yang tadi disebutkan Mbak Pepi, mungkin yang sudah gabung grup Formit HIC ya, itu karena itu sangat membantu sekali gitu. Kemudian, nah ini beberapa apa ya, alhamdulillah saya berkesempatan beberapa kali diajak untuk mempromosikan Taiwan ramah Muslim seperti itu, baik dari pemerintah Taiwan ataupun dari yang lain seperti pemerintah Malaysia kemarin sempat juga ada seperti itu. Nah, ternyata di Taiwan ini juga apa ya, daerah wisatanya dibagi beberapa region seperti itu, seperti di utara, selatan, juga ada yang di Northeast and Inland Coast. Jadi dia di pinggir pantai ya, sepanjang pantai Ilan seperti itu ada sendiri. Kemudian ada yang di Three Mountain ya, yang pegunungan seperti itu, yang mana kemarin juga sempat ikut Rabu kemarin ya dengan Mbak Epri dan Mbak Hani juga. Nah itu termasuk yang daerah Three Mountain National Scenic Area, di mana juga banyak sekali ternyata tempat wisata yang ramah Muslim di sana. Itu mungkin saya share beberapa apa ya pengalaman bikin promosi gitu ya untuk di Taiwan, di Taipei dan juga Malaysia seperti itu. Monggo. Ini dulu pas awal saya ke Taiwan diajak sama temennya, ternyata ya, alhamdulillah bisa ikut untuk promosi Muslim friendly di Taiwan seperti itu. Kalau yang ini dari pemerintah Taipei untuk promosi Muslim friendly. Waktu itu karena keadaan masih COVID, jadi pemerintah Taipei ingin promosi wisata pasca COVID seperti itu. Jadi mereka bikin dulu online travelnya, baru nanti buka untuk yang sebelum open border, Taiwan open border seperti itu. Jadi ini cara-cara untuk booking travel online-nya. Nah, kalau yang ini kemarin sempat ada proyek dengan pemerintah Malaysia bersama namanya Aida Jebat, katanya artis Malaysia seperti itu yang promosi Muslim friendly Taiwan untuk teman-teman di Malaysia. Seperti itu. Terima kasih banyak. Mungkin dari saya cukup itu melengkapi saja dari yang Mbak Pevi.
Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih teman-teman semua, Bu Yanti dan semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jazakillah khairan katsir. Wah, betul-betul artis ya Mbak Selif ini, ternyata ada ini apa namanya, endorse-nya ya tadi ya bersama dengan artis Malaysia, terus tadi dengan pemerintah Taiwan juga ya, jadi menjadi apa namanya, duta gitu ya untuk mempromosikan Muslim friendly di Taiwan gitu ya, Masya Allah, barakallah. Baik, mungkin dari sahabat Salimah ada yang ingin sharing atau diskusi tentang tema ini ya, dipersilahkan. Insya Allah untuk kajian Sabila kali ini kita rekam gitu ya, kita record supaya bisa ada manfaatnya juga, terutama mungkin untuk yang nanti akan datang, baru datang di Taiwan, ataupun nanti teman kerabat yang akan datang dan sebagainya. Insya Allah ini akan direcord ya, sehingga bisa dilihat dan didengarkan kembali gitu ya di masa yang akan datang, karena informasi ini sangat penting gitu ya bagi teman-teman ataupun kita-kita yang ingin explore di Taiwan ya. Baik, silakan kalau ada yang ingin sharing. Kalau tadi yang dari Mbak Sherlis itu seperti akomodasi dan sebagainya, itu kebanyakan memang dari website yang pemerintah Taiwan itu ya Mbak Sherlis, yang akomodasi itu ya. Iya betul, karena di situ biasanya update juga, karena biasanya tiap tahun itu ada yang hotel yang melanjutkan sertifikasi dan tidak seperti itu. Jadi juga kita harus konfirmasi terlebih dahulu apakah hotel itu masih konfirmasi atau masih halal certified atau tidak, seperti itu. Dan memang mayoritas itu di utara ya, ke Taipei dan sekitarnya ya, untuk spot-spot halal tadi ya memang. Baik, silakan kalau ada yang mau berdiskusi di Q&A, silahkan bisa open mic. Izin bertanya, Iya, Bayanti. ya silakan Bu Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Mbak Sherlis, Mbak Fevi, tadi kan kalau misalnya tempat-tempat kuliner ataupun tempat-tempat wisata yang Muslim friendly itu ada nggak dari teman-teman HIC tuh punya bukletnya, tapi yang memang per daerah, misalnya kan Taipei gitu, terus nanti buklet di Taichung atau nanti di Tainan gitu. Soalnya kalau misalnya yang memang punya duit berlebih kan bisa tuh jalan-jalan ke Taipei, misalnya kita di Tainan. Tapi kalau misalnya yang duitnya mepet-mepet, jalan-jalan di Thailand itu juga udah alhamdulillah banget. Nah, jadi kira-kira ada nggak misalnya buklet yang memang Muslim friendly, untuk satu buklet isinya kuliner, terus wisata, terus tadi kan ada 5 item ya tadi yang di-share sama Mbak Pevi itu ya, yang angka-angka itu ada 5 item yang terkait halal. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tadi saya baru lihat tuh Mbak yang buku yang di-share sama di-share sama Mbak Sherlis kalau nggak salah, yang tentang buku wisatawan Muslim Taiwan. Nah itu di mana kita bisa dapetnya, bisa nggak difasilitasi misalnya lewat Salimah atau lewat HIC untuk misalnya dibagikan ataupun mau bisa diperjualbelikan, karena saya sendiri baru lihat ada buku kayak gitu. Terima kasih. Jazakumullah. Baik, jazakillah khair Bu Huda atas respon dan pertanyaannya. Mungkin dari Mbak Fevi atau Mbak Sherlis untuk bisa merespon. Baik, mungkin dari saya dulu, Bu Sri. Terima kasih Bu Nurhuda terkait pertanyaan dan pertanyaannya tadi.
Yang pertama adalah terkait apakah ada halal atau guidebook yang di HIC untuk kelompok atau kelompok dari destinasi berdasarkan daerah seperti itu. Nah, kadarulahnya sejauh ini belum ada ya Bu Nur Huda gitu ya untuk terkait beberapa list atau guidebook yang tempat wisata yang diproses sama teman-teman di HIC gitu. Tapi semoga ini bisa menjadi masukan gitu ya untuk teman-teman di HIC untuk menambahkan. Ini juga merupakan suatu ide yang menarik juga begitu untuk memudahkan kita menemukan tempat-tempat wisata itu berdasarkan wilayahnya begitu. Tetapi alternatifnya adalah dari teman-teman yang berdestinasi ke beberapa daerah itu bisa menggunakan website yang sudah di-share Mbak Seris tadi juga, yang pemerintah Taiwan itu juga di sana ada gitu ya. Jadi bisa untuk lebih alternatifnya bisa menuju website tersebut gitu. Tapi ini juga bisa menjadi masukan juga nanti dari kami gitu ya untuk melengkapi gitu untuk guidebook atau list dari halal destinasi ini. Dan mungkin sekalian kali ya yang pertanyaan terkait Taiwan Guidebook tadi, sebenarnya itu ada di akses publik open access ya, Bu Nurhuda gitu ya. Nanti coba saya atau Mbak Selis akan bantu sharekan linknya, itu bisa langsung PDF-nya bisa langsung diakses di internet gitu untuk Taiwan Guidebook-nya itu. Ya, mungkin menambahkan sedikit ya untuk pertanyaan yang Nurhuda tadi. Karena memang dari Formit memang belum menyediakan ya, baru yang halal saja seperti itu. Saya juga dapatnya dari website pemerintah yang tadi Bu, alhamdulillah sudah ada destinasi wisata yang terbagian gitu, ada utara, tengah, selatan. Mungkin setelah ini kami juga akan share PDF-nya juga ya, biar ibu-ibu sekalian bisa langsung baca seperti itu. Itu setelah Ibu. Jazakumullah khair katsir atas respon dan jawabannya. Ya, mungkin di sini dari sahabat Salimah yang lain mungkin ada yang juga mau menambahkan gitu ya dari apa yang tadi disaringkan Mbak Pevi, Mbak Selis, mungkin ada yang belum masuk gitu misalnya. Silakan bisa ini ya, kita bisa cerita-cerita di sini, bisa sharing di sini gitu. Barangkali ada pengalaman yang lebih dari yang di sharingkan oleh Mbak Pevi, Mbak Selis tadi, mangga silakan ya. Kemudian untuk yang di grup di aplikasi Halalin itu ya, ini saya lihat itu kadang apakah sinkron ya, kadang-kadang udah sinkron belum ya dengan yang di grup HIC itu ya. Kadang-kadang itu beda-beda gitu ya di aplikasi Halalin jawabannya ini di HIC itu jawabannya beda gitu. Dan yang di HIC yang di grup lain itu ini kadang-kadang berubah gitu, maksudnya ya memang update tapi ada yang seperti yang kalau yang saya perhatikan itu seperti roti di Carrefour itu di grup HIC yang satu itu masih Muslim friendly tapi yang satu lagi sudah syubhat gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kalau buat saya masih agak bingung gitu dengan itu. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Pevi atau Mbak Serlis tentang itu. Jadi sinkronisasi antara yang halalin dengan yang di grup lain itu, dan kemudian antara kedua grup lain itu gitu. Jadi kadang-kadang masih ada yang berbeda, yang saya lihat tuh itu yang seperti roti di Carrefour itu gitu. Barangkali ada tanggapan dari Mbak Pevi atau Mbak Serlis. Baik, terima kasih Bu Sri. Saya izin untuk menjawab ya terkait sinkronisasi data gitu ya, baik di aplikasi Halalin ataupun di grup 1 dan grup 2 dari grup lain HIC seperti itu. Nah, untuk aplikasi Halalin itu sendiri, sebenarnya kita juga dari HIC Formit mengadakan kerjasama gitu ya dengan Halalin terkait pendataan gitu, khususnya untuk subhan. Nah, itu kita juga pernah menanyakan terkait hal tersebut gitu. Nah, memang kalau dari Halalin tersendiri itu
mengelompokkan itu adalah haram, halal, subhat itu berdasarkan scan dari komposisi seperti itu ya. Nah, jadi yang sering tidak sesuai itu adalah kategori subhat. Nah, kategori subhat ini karena di aplikasi itu kalau penjelasan dari Mas Robi waktu itu adalah memang belum terkelompokkan gitu ya. Maksudnya itu yang produk yang ini subhat atau ini haram seperti itu. Jadi itu yang karena dia scan-nya itu berdasarkan komposisi yang terbaca. Nah, waktu di kepengurusan haji sekarang sebenarnya kita bekerja sama waktu itu untuk mengumpulkan informasi terhadap produk subhat tersebut, tapi masih memang ongoing ya, Bu Sri dan sahabat Salimah semua gitu ya terkait hal ini, sehingga memang kalau untuk subhat itu kadang ada perbedaan di antara aplikasi dengan yang ada di HIC seperti itu. Karena memang di aplikasi Halalin itu berdasarkan nge-scan-nya itu berdasarkan komposisi gitu, bukan mengelompokkan produk itu berdasarkan kayak difolderkan berdasarkan produk dimasuki satu persatu tidak, tetapi memang bacanya ditranslate seperti itu. Nah, kalau sinkronisasi antara grup 1 sama grup 2 itu sebenarnya adalah karena yang terkategori subhat itu beberapa dari teman-teman itu sudah pernah mengkonfirmasi ke company-nya seperti itu ya. Nah, jadi ada yang sudah terkategorikan itu Muslim friendly atau statusnya adalah tidak halal gitu ya. Nah, itu mungkin dari yang mengelola juga gitu ya dari kami gitu, memang itu menjadi catatan juga gitu untuk update gitu ya, untuk update tentang status dari produk-produk yang sudah disampaikan di grup tersebut gitu, sehingga sinkronisasi ini sangat dibutuhkan seperti itu, karena kan kalau dari Brazil Majid kalau kita lihat beliau itu mengacu berdasarkan ingredient yang dikirimkan seperti itu. Jadi kan yang sering tidak sinkron itu adalah subhat. Karena oh ini subhat kata Brazil Majid, tetapi ternyata sudah pernah dikonfirmasi oleh beberapa orang ya dari teman-teman dari kita yang bantu untuk koordinasi ke company-nya. Oh ternyata ini adalah Muslim friendly seperti itu. Nah, jadi mungkin itu yang belum sinkronisasi datanya seperti itu, Bu Sri gitu. Ya, baik, jazakillah khair. Tapi memang apa namanya ini betul-betul upaya ikhtiar besar kita gitu ya untuk mencari mengupayakan yang halal gitu ya dengan berbagai macam media ya termasuk grup lain halal itu ya, dan ya semoga semua yang ada di sini ataupun semua muslimah yang ada di Taiwan tuh bisa terfasilitasi itu dengan bergabung di line tersebut gitu ya. Karena itu memang penting sekali ya, kita bisa mendapatkan info-info dari grup line tersebut dan juga yang tadi di-sharingkan oleh Mbak Pevi dan Mbak Serlis tadi ya. Baik, silakan kalau ada yang mau sharing ataupun berdiskusi, mangga. Kemudian juga untuk tadi selain aplikasi untuk halal makanan juga untuk jadwal sholat gitu ya. Kalau kita pakai Muslim Pro itu kok agak berbeda ya dengan yang barusan di-sharingkan Mbak Serlis yang jadwal sholat itu ya. Atau gimana itu apa? Saya beberapa kali pakai Muslim Pro dengan itu agak beda gitu ya. Iya betul Bu, karena memang dari Muslim Pro sendiri untuk jadwal sholatnya mengikuti dari perhitungan Muslim Pro ya. Kalau yang tadi saya share itu berdasarkan yang lokal seperti itu, yang mana saya dari awal datang ke sini mengikuti jadwal waktu sholat TGM, jadi insya Allah kedepannya juga pengennya seperti itu. Jadi, kalau biasanya kan lewat line, biasanya TGM update, tapi sekarang sudah tidak, ini sepertinya sudah tidak update di line ya. Jadi saya pakainya yang link tadi dari MCU tersebut. Itu. Ya, berarti memang lebih akurat yang itu ya, karena selama ini juga saya lebih pakai yang lokal itu dan ternyata berbeda dengan Muslim Pro gitu ya. Sedikit berbeda dengan Muslim Pro. Ya, baik, mudah-mudahan
dengan adanya sharing ini kita bisa jadi lebih mantap lagi gitu ya, baik untuk misalnya kita ikhtiar halal untuk mencari makanan halal gitu ya, juga ikhtiar untuk mengetahui jadwal sholat misalnya seperti itu, juga untuk bisa bepergian ke tempat-tempat yang tadi seperti di HSR Taichung itu ternyata ada Muslim prayer room itu ya, saya sendiri juga belum ketemu itu kalau yang di Taichung ada HSR station-nya itu ada Muslim prayer room itu sampai sekarang belum ketemu itu. Nah, mungkin dengan adanya informasi tadi semoga membuat kita lebih memudahkan kita itu ya tahu tentang akses-akses tempat-tempat misalnya seperti Muslim prayer room, hotel dan sebagainya, akomodasi dan sebagainya ketika kita bepergian misalnya seperti itu ya. Ya, silakan kalau ada yang mau sharing lagi. Sebenarnya satu lagi yang menggelitik saya adalah tentang wisata pantai tadi ya. Beberapa waktu lalu tuh pernah ada berita yang ada kecelakaan gitu ya, yang menimpa mahasiswa Indonesia kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah itu wisata pantai ya. Itu kira-kira gimana itu ya tentang keamanannya dan sebagainya untuk yang di pantai tadi. Barangkali Mbak Selis atau Mbak Pevi bisa sharing. Ya, saya sebenarnya hanya mendengar sedikit ya Bu, tentang berita itu. Kalau tidak salah ada mahasiswa Indo bersama teman-teman yang lain dari beberapa negara juga, 3 atau 4 orang seperti itu, saat badai. Saya dengar sih saat badai mereka berenang di tengah, sebenarnya semuanya tenggelam seperti itu beritanya. Terus tapi qadarullah yang mahasiswa Indonesia yang tidak ketemu seperti itu. Jadi kalau untuk keamanan, kalau misalnya di pulau itu kan pantai yang untuk wisata ya, karena dekat dengan hotel gitu ya, di hotel semuanya seperti itu, jadi ombaknya tidak begitu kuat seperti itu. Sedangkan yang kemarin korban itu sedang di pantai daerah Ilan, kalau tidak salah, yang mana di selatan itu memang ombaknya lebih besar dan keadaan sedang badai. Jadi kita juga harus aware ya sama keadaan sekitar untuk berwisata, harus melihat juga keamanan diri sendiri juga yang utama seperti itu. Itu sih kalau dari saya dengar. Jadi insya Allah kalau di Taiwan ya tetap aman gitu karena ada penjaganya juga. Cuma kita juga harus lebih berhati-hati lagi, terlebih juga cuacanya buruk dan lain sebagainya seperti itu. Baik, ya, jazakallah khair. Ya, barangkali yang lain ada yang mau sharing atau misalnya punya pengalaman lain yang sudah lama di Taiwan misalnya, yang sudah menikah dengan warga Taiwan, mungkin barangkali ada yang mau di-sharing lagi tentang makanan halal ataupun tentang wisata halal. Mangga silakan. Boleh izin bertanya lagi nih Bu Yanti kalau Iya, belum iya. ada yang Silakan, Buda. iya, ini sebenarnya mau bertanya tentang pengalaman aja sih ke Mbak Sela sama Mbak Pevi atau teman-teman yang lain terkait keberkahan ya. Jadi mungkin yang beberapa teman-teman yang nggak begitu aware ya, jadi walaupun bukan B2, asalkan dia bukan B2, biarpun dia ayam, biarpun dia misalnya kita makan es krim gitu, makan kue-kue yang dia ya aman lah ibaratnya menurut teman-teman yang nggak begitu aware ya, dalam maksudnya walaupun nggak ada label halal asalkan dia bukan B2 itu it's okay gitu. Kalau saya pribadi selama dulu beberapa waktu yang lalu di Taiwan itu melihatnya ke anak-anak. Jadi ketika pas awal-awal masih belum, maksudnya masih awal-awal di Taiwan, asalkan memang nggak ngelihat ada alkoholnya dan nggak ada makanan-makanan yang babinya gitu, kita konsumsi gitu untuk cemilan-cemilanan. Ibaratnya syubhat lah sebelum mengetahui begitu pentingnya terkait hal ini. Terkait sholat anak-anak itu, jadi
itu diajak sholat itu agak susah, dan ketika kita kemudian lebih aware dan lebih strict gitu harus ngecek satu-satu tulisan kanjinya apakah ada curonya atau enggak, itu lebih mudah untuk diajak sholat, kemudian diajak kebaikan tuh lebih mudah. Apakah teman-teman yang lain juga ada yang merasakan hal yang sama, mungkin sebenarnya student atau teman-teman yang kerja atau yang hidup di Taiwan sudah lama, apakah ada perbedaan gitu merasakan keberkahan dari ketika sebelumnya nggak begitu aware terkait makanan halal ini, kemudian hijrah ataupun beralih ke lebih aware gitu, ada nggak teman-teman yang memiliki pengalaman gitu, mungkin biar bisa lebih menyemangati teman-teman yang lain yang masih ya udahlah, orang kita mau jalan-jalan sama teman-teman gitu kan, lagi diajak prof misalnya makan di hotpot dan asalkan bukan di dua nggak apa-apa. Ya, Bangga, barangkali ada yang punya pengalaman atau misalnya yang ketika bergaul gitu ya dengan penduduk asli Taiwan ataupun misalnya dengan di akademisi seperti tadi dengan atasan ataupun dengan profesor, kemudian kan seringkali kita mungkin diajak makan dan sebagainya gitu ya. Kalau saya sih pernah dengar pengalaman dari teman yang di satu kampus, memang ya seperti tadi yang Bu Huda bilang, jadi ketika awal itu datang di Taiwan dia tidak pokoknya asal tidak babi, tidak alkohol itu tetap dikonsumsi gitu ya. Kemudian setelah itu lebih berhati-hati gitu, hijrah seperti itu, ternyata memang dia merasa bahwa ya kehidupannya lebih berkah gitu, terus studinya juga lebih lancar dan sebagainya. Jadi memang terasa memang kalau dari penuturan teman yang pernah saya kenal di sini memang ada pengalaman seperti itu. Jadi dia memang awal itu masih ya pokoknya yang tidak babi, asal tidak alkohol, tapi ternyata setelah hijrah itu terasa sekali gitu keberkahannya itu. Dan yang tadi saya sampaikan juga, ternyata ya sebenarnya dengan kita ada seperti ini gitu di Taiwan, di negara minoritas, menjadikan kita lebih aware lagi gitu. Bahkan pun di Indonesia gitu ya, kalau kita makan belum semuanya juga kan terjamin gitu ya kehalalnya seperti itu. Jadi memang tadi ayat yang disebutkan Mbak Pevi itu tadi betul-betul menjadi landasan bagaimana kita mendapatkan keberkahan gitu ya dari kehalalan itu, dan berupaya keras untuk upaya kita, ikhtiar kita itu yang menjauhi yang syubhat, menjauhi yang haram itu ya insya Allah akan mendatangkan keberkahan seperti itu. Ya, barangkali yang lain ada yang mau sharing yang sudah lama di Taiwan ataupun yang Iya, ini saya juga menambahkan Bu Sri ya. ya, Dari yang Bu Sri sama Bu Nurhuda sampaikan gitu ya, terkait pentingnya kita mengkonsumsi makanan yang halal tersebut gitu. Jadi itu bukti nyata gitu yang mungkin dialami baik dari cerita teman dan ataupun pengalaman pribadi gitu. Dan sebagai yang kita ketahui juga bahwa kenapa kita penting makanan halal tersebut, mengkonsumsi makanan atau produk yang halal itu karena salah satu untuk terkabulnya doa itu mempercepat itu adalah makan halal juga ya gitu. Jadi mungkin itu juga bisa memotivasi kita gitu. Dan juga kalau pengalaman saya itu di lab gitu ya atau di kampus, kadang kan kayak ada makan bersama gitu, terus ditawarin sama profesor atau teman yang lain, mau makan di tempat ini enggak gitu. Terus kita jelaskan bahwa kita Muslim, kita tidak boleh makan ini beberapa ingredient yang tidak bisa gitu. Dan menurut saya itu juga mungkin menjadi salah satu jalan dakwah juga mungkin ya, maksudnya itu menyampaikan gitu ya, mungkin mereka punya ketertarikan gitu, oh iya gitu, Muslim itu seperti apa gitu, terus larangan sebagai apa gitu, dan kita mana tahu dengan kita menyampaikan itu mereka juga punya ketertarikan. Jadi ibaratnya itu juga mungkin menjadi salah satu jalan dakwah yang itu perlahan kita lakukan gitu. Mungkin pengalaman dari saya seperti itu, Bu Sri.
Ya mungkin saya ingin sharing juga sedikit. Mungkin saya juga termasuk yang dulu di awal-awal kesini juga termasuk yang belum begitu aware gitu atau masih ya jahiliyah seperti itu ya saya bilangnya karena memang benar-benar seperti apa ya, karena waktu itu belum gitu aware, juga teman-teman lingkungan juga kebetulan masih yang sama-sama belum aware juga gitu, jadi seperti belum dapat jalan seperti itu. Tapi alhamdulillah semakin lama juga hati kan juga tidak tenang seperti itu ya Bu. Jadi ikut di HIC terus belajar dari sedikit demi sedikit, lama-lama kayak ada yang kurang apa ya, kurang rasanya seperti kalau makan yang nggak kita nggak yakin seperti itu, kayak ngerasa bersalah juga sama diri sendiri. Mungkin ya itu proses juga teman-teman juga lama-lama yang tadinya ngajak makannya yang sembarangan kayak gitulah itu istilahnya, terus saat tahu kita mulai belajar itu, jadi teman-teman juga mengurangi untuk ngajak ke tempat-tempat yang tidak ini ya, belum belum apa ya, belum baik seperti itu ya, ada berkahnya juga. Terus juga alhamdulillah kemarin juga dari belajar sedikit-sedikit juga kebetulan juga malah saya terbantu sekali dengan suami ya karena dia bisa baca seperti itu, makanya bisa sambil belajar juga baca untuk hal-hal yang subhat yang tadinya menghindari haram. Terus lama-lama juga yang sampai subhat misal emulsifier yang mana kadang tidak semua orang aware seperti itu. Jadi mungkin ya semua juga bisa berproses seperti itu, yang tadinya tidak tahu terus mau belajar, terus sekarang alhamdulillah bisa apa ya, bisa tahu banyak seperti itu, lumayan banyak. Jadi kita juga ngerasainnya kadang tenang, hati juga tenang, terus urusan lancar seperti yang tadi Mbak Pevi bilang seperti itu, urusan studi dan lain sebagainya semua juga alhamdulillah berkah seperti itu sih Bu. Terima kasih. Baik, jazakumullah khair atas semua sharing-sharingnya ini ya. Ini yang di chat juga Mbak Afa sharing kalau bahwa pernah apa ya, seperti sama seperti tadi yang disampaikan Mbak Serlis itu ya, ada rasa tidak tenang gitu ya, ketika mungkin apa tidak aware dengan kehalalan yang betul-betul kita upayakan dengan maksimal ya. Ya alhamdulillah sekarang dengan adanya dari Formit, HIC dan juga teman-teman yang mungkin ada di Muslim Traveler itu ya, betul-betul kuliner halal Taiwan juga itu ya, betul-betul sangat membantu kita gitu kan untuk berikhtiar maksimal dalam mencari kehalalan, mencari keberkahan ya, dari baik dari makanan maupun ketika kita berwisata dan ketika kita bepergian dan seterusnya itu ya. Insya Allah kita pejuang-pejuang halal ini benar-benar dimudahkan gitu ya dengan adanya ikhtiar dari teman-teman di Formit, di Muslim Traveler dan sebagainya untuk mendapatkan keberkahan. Nah, alhamdulillah sudah ada upaya-upaya seperti itu. Baik, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya. Sepertinya untuk Sabila kali ini harus kita akhiri ya. Masya Allah, tabarakallah, insya Allah semua yang kita diskusikan hari ini, malam ini sangat bermanfaat gitu ya, baik buat diri kita kembali menguatkan kembali ya, untuk menjadi pejuang halal gitu ya. Juga untuk nanti apa kita bisa sharingkan ke kerabat kita, ke teman-teman kita, supaya sama-sama kita bisa menjadi pejuang halal gitu kan, dan juga bisa tadi seperti Mbak Serlis ataupun Mbak Novi tadi ya yang jadi duta gitu ya, bahwa di Taiwan itu sudah Muslim friendly gitu dan bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan di Taiwan ini gitu ya, untuk wisata maupun kuliner halal gitu. Jadi mungkin itu untuk hari ini. Insya Allah kita juga bisa sebarluaskan ke yang lain, dan juga link-link yang tadi disampaikan insya Allah sangat bermanfaat ya. Apalagi itu mungkin bisa ada update-nya juga gitu ya. Dan saya juga pernah dapat link yang
Google apa yang itu ya apa Google Map dapat link itu dari grup HIC Formit itu ada Google Map untuk lokasi resto halal gitu ya. Saya juga pernah dapat itu dan itu yang saya berikan ke profesor kami. Jadi ketika dia ngajak makan, saya berikan link itu ya ini. Jadi kemudian akhirnya makannya itu di tempat yang salah satu yang dari situ itu. Ya alhamdulillah itu sangat membantu kan. Jadi dengan adanya link itu Google Map itu bisa langsung kita berikan ke profesor ini yang bisa kami konsumsi gitu dan alhamdulillah akhirnya salah satu dari itu yang kemudian dipilih untuk kita makan bersama gitu. Tapi kemudian ada satu yang ketika saya datangi saya pun bertanya-tanya gitu kenapa kok masuk ya di link ya memang karena mungkin perlu diupdate dan sebagainya tadi seperti Mbak Pevi bilang ya karena memang harus ada update-nya tadi yang mungkin sudah berubah tadi yang juga di mana di Taipei ya berubah jadi yang resto lain dan sebagainya. Ada satu yang ketika saya datangi itu ternyata ada menu porknya gitu lah. Berarti mungkin ya memang belum terupdate itu yang di link Google Map itu. Ya, tapi selain itu sangat membantu sekali gitu sehingga ketika kita menyampaikan kepada kerabat ataupun kepada kolega itu sangat membantu. Apalagi dengan tadi ada card itu ya halal card itu juga misalnya kita mau ke night market itu juga sangat membantu sekali gitu ya untuk kita yang masih belum paham tentang bahasa gitu dan juga untuk teman-teman lain yang sudah lama di sini sudah paham bahasanya dan sebagainya semoga bisa menguatkan kembali gitu ya untuk kita bersama-sama terus menjadi pejuang halal. Baik, mungkin itu semoga apa yang kita lakukan pada malam ini bisa memberikan banyak manfaat. Kami dari Depdik Salimah, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan ya, dan semoga kita masih bisa dipertemukan dalam kajian Sabila berikutnya setiap hari Sabtu malam di line call grup Salimah. Baik, kita tutup kajian Sabila malam ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsir untuk Mbak Pevi, Mbak Selis, Bu Nur Huda dan semua akhwat muslimah sahabat Salimah yang sudah hadir di acara Sabilah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Mbak Felis, Mbak Pevi. Ya, terima kasih Bu Nur Huda.